Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel aku yang membahas tentang anxiety, GERD, asam lambung, simptom-simptom yang mengikutinya, terus juga tentang sensasi-sensasi yang dialami pada orang anxiety. Tapi mesti diingat ya selalu ya bahwa aku bukan dokter dan aku hanya sebagai penderita yang sudah sangat lebih baik dari awal aku kena anxiety. Jadi di sini aku cuma pengen nolong sebenarnya sih gitu, cuma pengen nolong dalam artian pengen ngasih tahu kalian bagaimana aku caranya semakin sembuh, semakin baik, sehingga kalian juga mungkin ini bisa menjadi jalan kesembuhan juga buat kalian gitu. Oke, saat ini aku mau membahas tentang anxiety itu kan kecemasan ya, ketakutan. Jadi kita harus memperbaikinya dari segala sisi, dari sisi pola tidur, pola makan, pola hidup, ya terus yang sekarang ini mau aku ulas sih tentang dari sisi keimanan. Yang kebetulan aku adalah seorang muslimah, seorang yang beriman Islam. Jadi buat kalian yang maaf yang non muslim, mungkin ini nggak terlalu berguna buat kalian karena aku benar-benar mau menggali dari sisi keimanan secara Islam. Jadi kalian yang non muslim boleh di end aja video ini karena ya memang ini benar-benar dari sisi keislaman aja yang aku akan kupas gitu. Jadi yang aku lakukan dari sisi keislaman adalah dari bangun pagi kita udah harus berpikiran positif. Kita harus menyadari bahwa semua penyakit ini adalah dari Allah. Jadi bangun pagi udah langsung berdoa. Doa bangun pagi biasa gitu kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus aku sambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu artinya kan tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Allah, bagi Allah bagi Allah kerajaan, bagi Allah segala pujian, dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu. Jadi kita benar-benar dari pagi bangun tidur kita positifkan pikiran dan kita udah berserah diri kepada Allah. Lalu dilanjut dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali pertolongan Allah. Lalu disambut dengan Allah Robbi firli, ya Allah ampunilah dosaku gitu. Jadi pagi-pagi udah berdoa begitu aku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Robbi firli. Terakhirnya kita minta mohon pengampunan dosa kepada Allah. Itu bangun pagi. Oke, setelah itu pada saat kita mau keluar ya keluar dari rumah gitu kan, doanya udah pasti kan Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walaupun mau keluar cuma sekedar pergi ke tetangga atau cuma sekedar memberanikan diri untuk keluar gitu kan, yang jalan-jalan sekitar mungkin 10 meter atau 15 meter dari rumah sekalipun, kita harus berserah diri kepada Allah karena apapun itu adalah jalannya Allah, itu adalah takdir Allah kepada kita. Jadi penyakit ini sebenarnya sih jangan astagfirullah ya. Coba kamu terima dengan alhamdulillah gitu loh. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Penyakit ini membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah, membuat kita ingin menjadi manusia yang lebih baik gitu loh dengan penyakit ini gitu. Ya kan? Nah, terus ini juga nih ada ide, bukan ide sih sebenarnya, ini aku udah dengar dari salah satu video orang dan itu aku praktekin, bener-bener sangat membuat aku tenang gitu loh. Pada saat keluar rumah, kamu doakan 3 orang yang pertama kali kamu ketemu. Misalnya kamu ketemu tukang sampah, ya Allah berikanlah bapak itu rezeki, sehatkan badannya supaya dia bisa bekerja dengan baik. Misalnya kamu ketemu siapa, ibu-ibu atau yang udah tua gitu, ya Allah berikan kesehatan kepada ibu itu supaya dia panjang umur, berikan kesejukan dalam hidupnya, berikan rezeki kepada dalam hidupnya gitu. Atau kamu ketemu siapa aja deh gitu loh yang butuh doa, kamu doain.
karena doa yang baik akan kembali kepada kita. Jadi itu membuat aku juga yakin bahwa aku ngedoain orang, Allah akan memberikan doa yang terbaik juga, akan memberikan yang terbaik juga buat aku. Doa yang baik akan kembali kepada kita. Nah itu dari sisi keimanan Islam ya. Lalu sedekah, bahkan ada dari Ustadz ya, aku dengar justru dalam kesempitan kita harus bersedekah gitu. Apalagi kita yang punya penyakit kayak gini sekarang ini ya, bagus banget bersedekah. Karena sabda Rasulullah, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur, dari Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kan kita tahu sendiri ya, derajatnya sahih biasanya gitu. Terus sedekah juga tidak akan mengurangi hartamu, karena kenapa? Sedekahmu akan tersimpan akan dicatat di langit. Jadi itu akan menjadi hartamu pada saat kita nanti sudah nggak ada, kita udah kembali kepada Allah gitu. Dan kamu punya harta di langit jadinya, ya itu sedekah kamu gitu. Selain menolak bala, memanjangkan umur, ya sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu, itu sabda Rasulullah. Berbuat baik bisa kepada siapa saja, dengan apa saja, dengan harta bisa, bahkan hanya dengan senyuman aja itu udah berbuat baik. Misalnya lewat tetangga lewat, terus yang disapa, ya senyum, Bu apa kabar, selamat pagi, biasain gitu loh, biasain. Bahkan salah satu, aku baca di Bye Bye Cemas, salah satu cara menyembuhkan untuk anxiety ini ya dengan cara kamu senyum. Karena pada saat kita senyum tuh hormon kebahagiaan keluar. Pada saat anxiety datang terus kita ketawain aja. Datang lagi nih gitu. Kan kemarin kamu udah datang, sekarang datang lagi, senyumin, ketawain gitu kan. Nah itu hormon bahagia akan keluar. Ya berbuat baik ya bisa macam-macam ya, kepada orang tua berbuat baik, kepada tetangga berbuat baik, kepada ya orang-orang yang kamu kenal, bahkan orang yang gak kamu kenal pun kamu bisa berbuat baik. Kepada fakir miskin di jalanan gitu kan, walaupun cuma kamu kasih 1.000-2.000, dia pasti bahagia. Untuk orang yang gak punya duit ya uang 1.000-2.000 itu mungkin buat kita tidak akan mengurangi harta kita, tapi buat mereka itu sangat membantu loh gitu ya. Kalau bisa jangan 1.000-2.000 lah, minimal 10.000 hari gini segala macam mahal gitu ya. Ya kayak gitu, sedekah, berbuat baik. Terus pagi-pagi ya itu mendoakan orang, pagi-pagi bangun langsung berserah diri kepada Allah. Oke, terus sabar ini paling penting loh. Sabar dalam menghadapi semua cobaan ini, sabar dalam menghadapi semua ujian si anxiety ini. Sabar dan yakin bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini, apa yang kita penyakit yang ada di diri kita saat ini adalah yang terbaik yang Allah kasih kepada kita. Kalau kamu udah pada level itu, level menyadari bahwa semua yang terjadi sama kehidupan kita adalah yang terbaik dari yang Allah beri kepada kita. Nah, sampai di situ nanti yakin deh. Jadi kesembuhan itu akan mulai datang karena ya kita jadi sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu loh. Jadi sabar terhadap segala penyakit yang datang kepada kita dan sabar untuk menyembuhkannya dengan cara menerimanya secara ikhlas apa yang Allah kasih ke kita. Di situ akan ada jalan kesembuhan yang akan kamu dapatkan. Klik banget deh pokoknya. Yang bikin aku kuat juga adalah di surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita di luar dari usaha kita, di luar dari kemampuan kita. Kita pasti mampu kok ngadepin ini. Kita pasti bisa. Hanya saja yang memang harus ada ikhtiarnya. Seperti Maryam pada saat dia melahirkan Nabi Isa alaihi salam, terus dia lagi duduk di bawah pohon korma, kelaparan, kehausan. Allah bilang apa kepada Maryam? Goncangkan pohon korma itu dengan punggungmu, gitu loh. Sekarang kita tahu pohon korma segitu tebel, segitu gede gitu kan. Kalau digoncangkan, Maryam kira-kira gimana? Seorang wanita lemah yang baru melahirkan, terus menggoncangkan pohon korma dengan punggungnya, sekencang apa sih gitu loh. Sekencang apa sih dia bisa menggoncangkan gitu. Dan kalau Allah mau, Allah gak perlu minta Maryam untuk menggoncangkan pohon korma itu kan. Allah bisa dengan kekuasaan Allah. Allah bisa meruntuhkan semua korma itu. Jangankan 2-3 biji, 1 pohon diruntuhkan semuanya sama Allah. Tapi Allah pengen Maryam itu berusaha.
gitu loh. Pengen berusaha, ayo Maryam, guncangkan pohon korma itu dengan punggungmu, maka korma rutop berjatuhan sehingga Maryam bisa makan dengan kenyang, disenangkan hatinya oleh Allah. Tapi yang diambil moralnya apa? Ikhtiar, bahwa Maryam ikhtiar apa yang dia inginkan, dia perutnya lapar, dia mau makan, dia ikhtiar walaupun hanya sekedar menggoncangkan korma dengan punggungnya. Urusan korma jatuh atau tidak jatuh itu urusan Allah. Makanya kita juga, kita terima apa yang Allah berikan ke kita, kita ikhtiar untuk sembuh, olahraga, pokoknya kita berusaha untuk diri kita menjadi lebih baik, nanti kesembuhan akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jaga sholatnya, sholat 5 waktunya dijaga, yang wajib-wajib. Kalau mau ditambah dengan yang sunnah-sunnah itu, waduh, masya Allah, baik banget, bagus banget. Tapi minimal yang wajib dijaga. Oke, lalu setelah sholat wajib, zikir sesudah sholat wajib kan ada. Terus, oh iya, ada gini, pada saat kita sholat kan bagus banget kan berdoa di sujud terakhir tuh, kamu bisa berdoa apa aja. Nah, aku biasanya setelah sholawat Nabi, terus sebelum salam terakhir aku baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Terus berlindung kepada Allah dari fitnah dunia maupun fitnah kehidupan maupun fitnah kematian. Juga berlindung kepada Allah dari Masiihid Dajjal, dari fitnah Dajjal gitu. Terus jaga zikir pagi dan zikir sorenya dijaga. Karena manfaat zikir pagi dan zikir sore itu merupakan salah satu cara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi aku untuk zikir pagi dan petangnya aku pakai buku ini nih aku nih, dari Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini aku udah lihat zikirnya sahih gitu kan. Terus ini nih, kalau kalian mau beli mungkin ya. Tapi kalau aku lihat-lihat sih di YouTube juga ada sih zikir pagi dan zikir sore. Tapi jujur aku kadang-kadang yang zikir pagi tuh karena udah terlalu ngantuk, jadi kadang-kadang suka lewat. Tapi yang zikir sore sebisa mungkin setiap hari aku lakukan. Bagus banget loh ini, ada Sayyidul Istighfar, terus ada macem-macem di sini. Tapi kalau aku lihat-lihat kayak ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan tuh. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi atau maupun yang di langit. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini bagus banget, benar-benar kita tuh memohon perlindungan kepada Allah. Zikir pagi memohon perlindungan, sore kita memohon perlindungan. Jadi setiap saat kita memohon perlindungan kepada Allah. Apalagi kan kita lagi punya penyakit kayak gini, bagus banget. Jadi kita yakin banget bahwa Allah selalu bersama aku. Walaupun aku pusing, gak apa-apa, Allah bersama aku. Kemarin juga pusing, ya sekarang gak apa-apa, yang penting Allah bersama aku. Allah melindungiku. Jadi semakin kita yakin gitu loh dengan ada zikir-zikirnya ini. Dan zikirnya juga diyakinin, kamu juga bisa baca arti-artinya gitu. Kalau kamu nggak ketemu buku ini, mungkin ada juga yang lain ya bukunya ya. Dan kalau mau gampang sih ya di YouTube banyak juga zikir pagi dan zikir sore. Cari yang sahih, yang bener-bener ada riwayatnya yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih aku bacain ya manfaat zikir pagi dan sore supaya nggak salah. Karena kan takutnya salah ya. Nih, manfaat zikir pagi dan sore merupakan salah satu cara seorang hamba untuk mendekatkan diri dan mendapatkan perlindungan kepada Allah. Memang di zikir pagi dan sore itu kalau kalian mau membaca artinya itu benar-benar memohon perlindungan kepada Allah, benar-benar memohon perlindungan kepada Allah. Dengan nama Allah aku berlindung kepadamu, tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita baik yang di langit dan di bumi dengan nama Allah. Terus juga istighfar. Terus memohon kepada Allah untuk tidak meninggalkan kita walaupun hanya sekejap mata gitu. Bagus banget deh arti-artinya. Jadi kamu mulai ya sekarang ya zikir pagi dan zikir sore itu bagus banget, memohon perlindungan kepada Allah 24 jam gitu loh setiap harinya. Nah, terus anjuran Rasulullah, dan ini adalah anjuran Rasulullah ya, dan dituangkan langsung dalam firman Allah yang artinya
maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu di sore hari dan di waktu kamu berada di pagi hari. Surat Ar-Rum ayat 17. Nah terus waktunya sih kalau zikir pagi pas masuk sholat subuh sampai terbit matahari. Terus kalau zikir sore itu pas masuk sholat asar sampai terbenam matahari. Itu waktunya untuk zikir pagi dan zikir sore. Oke, terus apalagi ya? Ini nih yang paling oke nih. Aku ikut ngaji tahsin. Tahsin itu kan memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran kita ya. Jadi biar panjang pendeknya tahu. Terus hukum-hukumnya dalam membaca Al-Quran tuh tahu. Ada yang ishar, ikfa syafawi, ikfa. Ada yang gunah ya, gunah waw. Terus mat tobi'i, mat iwat, pokoknya macem-macem di cara-cara untuk memperindah bacaan Al-Quran. Ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang 4 harokat, itu enak banget deh. Jadi ini nih, aku kasih lihat nih fotonya sama kamu nih. Aku lagi ikut ngaji tahsin online dengan beberapa teman. Jadi di situ juga, jadi gini ceritanya. Sebulan sebelum aku kena anxiety, aku udah ikut ngaji tahsin online. Jadi aku bisa ngaji, tapi kok kayaknya kosong gitu ya. Aku merasa kok kayaknya gue ngajinya panjang pendeknya itu main tabrak-tabrak aja. Pokoknya huruf hijaiyah alif sampai ya aku udah tahu. Terus kalau yang fathah, doma, terus kasroh kan udah tahu kan cara bacanya gitu. Terus tapi untuk panjang pendeknya dan cara untuk berhenti yang baik dalam membaca Al-Quran itu aku belum tahu. Makanya aku ikut si ngaji tahsin online ini. Jadi sebulan sebelum aku kena si anxiety, aku udah ikut nih ngaji tahsin dari buku 1, dari bener-bener awal banget aku udah ikut. Tiba-tiba sebulan kemudian aku kena tuh si anxiety. Kenapa aku kena anxiety? Karena insomnianya parah banget. Aku baru tidur tuh jam 6:30 pagi gitu loh. Jadi kalau malam tuh ada aja yang dikerjain gitu. Terus yang kedua makan aku tuh bener-bener yang makan tuh pagi skip, makan siang juga skip. Bisa-bisa aku makan tuh jam 2 siang, jam 2:30, tapi sekalinya makan langsung banyak dan pedesnya minta ampun gitu. Doyan banget kopi susu, pokoknya makan mangga tuh pedes, asam, aduh pokoknya suka banget sama hal-hal yang kayak gitulah pokoknya, yang bener-bener menggugah lambung. Nah setelah sebulan aku ikut tahsin, terus aku tiba-tiba kena tuh si anxiety, balik lagi ya. Terus mulai tuh berebet gitu loh, berebet pada saat aku ngaji sama temen-temen tuh. Baru mau mulainya udah kayak, aduh takut salah ya, aduh ini rasanya kok kayak pengen mati ya. Aduh kalau mati di depan temen-temen gimana ya. Aduh kok ini kayaknya kepala mulai pusing ya. Aduh mata mulai nanar. Sampai ngelihat pelajaran aja mata tuh nanar gitu loh. Ih gila, ini gak kelihatan. Jadi pada saat aku disuruh tilawah, disuruh baca, itu bisa yang ini gak kelihatan, tiba-tiba rabun. Itu udah aku rasain. Itu di awal-awal anxiety kan seharian takut mati, seharian takut pingsan. Pokoknya gak ada yang enak gitu loh. Nah pada saat aku disuruh ayo baca gitu kan, aduh takut salah, takut ini tiba-tiba kerongkongan kering, aduh segala macem deh gitu kan. Tapi aku ambil positifnya adalah alhamdulillah gurunya sabar, alhamdulillah teman-teman aku sabar. Dan itu bisa memulai aku sebenarnya untuk bersosialisasi walaupun sekedar online gitu. Jadi bersosialisasi kembali gitu kan. Kita kan udah pas kena si anxiety ini kan takut banget kan. Aduh takut begini, ini takut, itu takut, apalagi ketemu orang gitu kan. Nah alhamdulillah di sini ya itu. Jadi si tahsin online ini karena lagi pandemik kan, akhirnya tahsinnya online. Jadi malah bisa bikin aku untuk bersosialisasi gitu sebenarnya gitu. Jadi nggak putus sebenarnya sosialisasinya walaupun cuma seminggu sekali kan ngajinya kan gitu. Udah deh bacanya berbet apa, tapi akhirnya aku mengakui bahwa aku kena anxiety. Jadi mudah-mudahan teman-teman aku gurunya juga ngerti. Tapi kayaknya mereka mengerti deh, soalnya mereka tuh kayaknya pas aku ulang-ulang itu baca satu bacaan aja bisa ulang 5-6 kali gitu. 5-6 kali, tapi ya itu semakin hari semakin aku merasa bahwa nggak apa-apa kok gitu. Buktinya bisa lewat kok, buktinya bisa bisa baca kok gitu. Nah jadi ngaji tahsin ini
Kenapa aku bilang sangat menolong? Karena pada saat aku belajar setiap hari kan harus belajar, misalnya dikasih PR untuk baca satu kertas itu 1 halaman, 2 halaman per hari 5 kali gitu. Nah pada saat aku setiap hari mengulang-ulang tahsin yang yang aku pelajari itu, pada saat aku membaca tuh hilang tuh rasa ketakutan, rasa cemas gitu loh. Pas baca hilang, taunya gitu hilang. Terus karena kan panjangnya, pendeknya, segala macam itu kan kita konsentrasi bener kan dengan bacaan kita itu. Makanya aku bilang itu salah satu yang membuat aku sembuh juga, yang membuat aku jadi enak ya gitu loh. Baca. Jadi setiap hari gitu baca. Jadi nggak ketinggalan gitu. Belajar gitu. Udah jadi kita nambah ilmu, bacaan Al-Quran kita jadi lebih baik, lebih indah. Dan kalau bisa sih, jangan kalau bisa ya, aku sih saranin ya supaya kalian baca Al-Quran deh sehari, misalnya sejam gitu kan, sejam untuk baca Al-Quran. Aku kadang bisa juga, kadang nggak juga. Ya udah, jadi ibaratnya sehari sejam. Kalau aku sih karena aku belum jago-jago banget ya, jadi masih yang ini salah, ulang lagi kayak merasa kayaknya ada yang salah, yang ini tadi kurang panjang, yang ini tadi kepanjangan gitu, aku ulang lagi. Jadi aku baca 5 lembar itu bisa 1 jam gitu loh. Mungkin kalian ada yang bisa lebih cepat daripada itu ya. Kalau nggak 5 lembar berarti 3 lembar atau 1 lembar atau minimal 1 ayat juga gitu. Yang penting baca Al-Quran setiap hari, karena Al-Quran itu yang akan nemenin kita nanti. Itu juga salah satu yang membuat aku yakin bahwa Al-Quran yang akan menemani kita nanti di akhirat. Jadi aku baca terus gitu loh, dan meyakinkan diri aku bahwa insya Allah kalaupun aku kenapa-napa nggak apa-apa. Aku sudah berusaha yang terbaik. Allah kan pasti memberikan yang baik, karena kita udah berusaha yang terbaik. Kan udah ada rule-rulenya. Kamu mengerjakan yang Allah suruh dikerjakan, yang Allah tidak suruh jangan dikerjakan, yang haram jangan dilakukan, yang halal dilakukan. Kan udah ada rule-nya, sebenarnya udah gampang gitu. Terus perbanyak salawat. Kenapa perbanyak sholawat? Karena apabila kita bersolawat 1 kali akan diberikan 10 kebaikan. Itu kalau aku dengar dari almarhum Ustadz Syekh Ali Jahber, kalau bisa hari Kamis dan hari Jumat itu perbanyak sholawat. Bahkan beliau bilang amalan-amalan yang lain mungkin bisa ditunda dulu gitu nih, menurut Syekh Ali Jahber ya. Yang paling diutamakan adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Terus juga dengerin ceramah. Ini sangat baik banget nih. Aku banyak banget selain motivasi GERD, motivasi anxiety seperti ini nih, yang seperti yang aku lakukan ini, dari Erick Wibowo, Rohimat Jaya Saputra, terus dari Pak Jimmy Kasantosa tuh, kalian boleh tuh lihat channel itu, bagus-bagus juga. Aku banyak denger ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, Khalid Basalamah, tuh aku biasanya Riza Basalamah. Terus ya pokoknya banyak deh ustadz-ustadz yang bagus-bagus, dengerin gitu loh. Terus banyak denger sirah nabawiyah tentang Rasulullah, perjalanan Rasulullah gitu dari lahir sampai sampai menerima kenabian, sampai perang Khandaq, apa segala macam aku dengerin. Di situ itu akan menambah keimanan kita, bahwa kenapa? Bahwa kita ini sekarang ini udah sangat gampang banget ya menjalankan syariat Islam dibanding zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin. Itu kayaknya sulit banget gitu kan. Mereka untuk mempertahankan keimanan mereka tuh harus benar-benar berkorban jiwa raga, berkorban harta gitu. Sedangkan kita tuh udah yang masjid udah banyak, udah pakai AC gitu kan, udah enak banget lah kita ini. Al-Quran udah dibikin gitu loh. Kalau zaman Rasulullah dulu Al-Quran cuma di kulit kayu, di daun korma gitu kan. Kita sekarang udah jadi satu tebel gitu kan, udah ada artinya segala macam. Jadi udah gampang banget kita menjalankan syariat Islam gitu. Alhamdulillah banget, itu bagus banget tuh sirah nabawiyah. Aku sering denger yang dari Ustadz Khalid Basalamah, itu bagus banget. Itu banyak ada di YouTube. Kalian tinggal klik aja sirah nabawiyah pada saat sebelum kalian tidur. Ini juga bagus banget. Jadi aku ini dengernya dari Syekh Ali Jahber ya, bahwa sebelum kita tidur kita baca surat ayat kursi, terus baca Qul huwallahu ahad, terus sekali, terus baca Al-Falaq, baca An-Nas, terus ditiup di itu semuanya ke badan kita semuanya. Itu Rasulullah juga seperti itu.
Itu sabda Rasulullah juga gitu diusapkan. Kalau aku sambil berdoa, ya Allah, lindungilah hamba dalam tidur hamba, ya Allah, bangunkan hamba besok jam, kita pengennya jam berapa? Aku biasanya suka spesifik, bangunkan hamba besok jam 5 atau jam 4.30 untuk sholat subuh, ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Terus itu 3 kali diulang. Terus baca lagi kalau ayat kursinya sekali, tapi kulhu, al-falak sama anasnya masing-masing sekali selama sebanyak 3 kali. Jadi baca lagi kulhu wallahu ahad gitu lagi, terus al-falak lagi, anas lagi, tiup lagi, diusap lagi ke bagian-bagian badan yang kamu bisa raih, usap terus semuanya. Kalau aku sambil berdoa ya itu tadi, ya Allah, lindungilah hamba dalam tidur hamba, sembuhkan segala penyakit hamba, bangunkan hamba besok dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kadang juga aku tambahin, ya Allah, tenangkan pikiran hamba, tenangkan kolbu hamba, ya Allah, sembuhkan penyakit asam lambung hamba, hilangkan segala ketakutan yang ada di pikiran hamba, ya Allah, lindungilah hamba dalam tidur hamba, bangunkan hamba besok dalam keadaan sehat walafiat. Itu 3 kali diulang gitu. Itu Syekh Ali Jaber dan itu sahih. Aku udah lihat di Google, memang Rasulullah juga melakukan hal itu. Terus juga bagus juga sebelum tidur juga surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk tuh. Jadi nih aku bacain lagi ya surat Al-Mulk ya. Manfaat surat Al-Mulk adalah 1, surat yang menjadi penghalang dari siksa kubur. Yang kita takut juga salah satu dari anxiety ini kan siksa kubur, ya kan? Gitu. Walaupun ya banyak juga ada yang takutan nanti anaknya sama siapa, suaminya sama siapa, atau istrinya sama siapa, anaknya sama siapa, orang tuanya sama siapa, itu juga takutan. Ada juga aku rasa takut yang, kalau meninggal alam apa ya yang akan aku temuin ya, karena kita nggak pernah tahu kan alam meninggal itu seperti apa, belum pernah kesana juga gitu kan. Lain kalau kita pergi ke mall terus kita pulang lagi terus bisa cerita, ya mall Gandaria City ini kayak ini, mall Pondok Indah tuh kayak ini. Kalau ini kan bener-bener kita belum pernah ke situ dan kita nggak tahu sama sekali seperti apa alam itu juga menakutkan banget buat aku kan gitu. Nah, jadi salah satu surat Al-Mulk ini manfaatnya adalah 1, surat yang menjadi penghalang dari siksa kubur. Yang kedua, surat yang rutin dibaca Rasulullah sebelum tidur. Rasulullah sendiri rutin loh membaca surat Al-Mulk ini. Terus ketiga, surat yang menjadi penyelamat seorang hamba dari siksa neraka. Lalu keutamaan surat Al-Mulk ini juga surah yang menjadi pembela seorang hamba di hadapan Allah tuh. Nanti surat Al-Mulk yang membela kita. Kalau kita hafal, surat Al-Mulk itu akan menemani kita, membela kita di hadapan Allah. Terus surat ini memberikan syafaat bagi seseorang yang membacanya tuh. Oke kan, surat Al-Mulk. Jadi kamu bisa membuat jiwa kamu jadi kuat. Apalagi pada saat kita ngapalin surat Al-Mulk ini, jadi lupa gitu loh sama penyakit-penyakit, sama ketakutan-ketakutan. Coba deh, ini bermanfaat banget. Karena aku udah ngerasain gitu loh, manfaat banget loh ini. Bagus banget surat Al-Mulk ini kalian untuk meyakinkan kita bahwa kita akan terhindar dari siksa kubur, siksa neraka. Dihafalin kalau bisa. Ya cara menghafal surat bisa kan ya, ngerti kan ya. Misalnya nih surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang selama 20 kali. Diulang, kalau aku gitu tuh, ulang 20 kali. Nanti karena kita 5 kali sholat berarti kan 5 kali ngulang kan gitu loh. Tapi kadang-kadang aku juga nggak setiap sholat terus ngulang lagi. Kadang-kadang pengen tidur baru ngulang. Pokoknya sebisanya kalian deh. Diulang 20 kali, 20 kali setiap ngulang. Ntar lama-lama jadi hafal sendiri gitu loh. Hafal sendiri. Itu cuma 30 ayat ya, dibanding ya penghafal Al-Quran, satu Al-Quran loh kita surat Al-Mulk gitu kan. Lalu membaca surat Al-Baqarah di ayat 285 dan 286. Itu sangat bagus. Jadi keutamaannya nih ya. Jadi siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, tentu beliau tercukupi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim itu kan sahih ya. Lalu sebagian ulama ada yang mengatakan ia dijauhkan dari gangguan setan, ada juga yang mengatakan ia dijauhkan dari penyakit. Nah, ada juga ulama yang menyatakan bahwa 2 ayat tersebut sudah mencukupi sholat malam. Itu keutamaan surat Al-Baqarah. Yang ini nih,
yang amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, yang itu ya kan 285 sampai 286. Yang 286-nya yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu yang 286. Dan karena di dalam surat Al-Baqarah 285 dan 286 itu ada doa juga di situ. Di 286 terakhir kita meminta kepada Allah supaya dimaafkan apabila kita lupa atau bersalah, kita minta diridhoi Allah, diberikan rahmat oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Itu artinya. Coba deh. Jadi biasain kalau kamu baca-baca ayat Al-Qur'an, dibaca artinya jadi bisa mengena masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, terutama di bawah alam sadar kita. Lalu ini yang mungkin agak sulit, agak susah, yaitu memaafkan orang yang betul-betul kamu benci banget gitu loh. Yang betul-betul menguras tenaga kamu, menguras pikiran kamu selalu memikirkan itu gitu. Entah kesalahan adik atau kesalahan kakak, entah kesalahan teman, kesalahan orang tua. Karena orang tua juga, aku ngerti gitu loh, bahwa orang tua belum tentu orang tua gak salah juga gitu loh. Orang tua juga ada juga yang salah, atau suami atau istri gitu, yang bener-bener bikin dendam, bikin marah gitu. Coba deh caranya kita maafkan gitu. Ya Allah, bantu hamba untuk memaafkan si fulan, bantu hamba untuk memaafkan si fulan gitu. Nah, bahkan aku lupa deh, pokoknya aku dengar cerita Ustadz. Aku kan seneng denger ceramah-ceramah gitu ya. Ini zaman sahabat atau zaman tabiin, aku lupa. Pokoknya salah satu yang membuat seseorang itu masuk surga adalah apa yang dia lakukan. Dia setiap malam sebelum tidur, dia memaafkan semua orang yang bersalah sama dia. Dia memaafkan, aku memaafkan si fulan, dimaafkan orang-orang yang bersalah sama dia gitu loh. Jadi itu juga bisa membuat kita masuk surga gitu, memaafkan orang lain gitu ya. Terus ada lagi satu lagi, kalau kalian udah mulai enakan perutnya, itu coba puasa ya. Jadi dilatih perutnya untuk lapar, untuk puasa gitu. Terus aku juga pernah dengar dari dokter, dia bukan denger aja sih, kalian bisa googling bahwa puasa itu banyak banget loh manfaatnya gitu loh, membuat tubuh kita kuat, membuat tubuh kita sehat gitu, membuat pencernaan kita nih diistirahatkan dulu dengan cara puasa gitu loh. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah Rasulullah itu baik banget ya, selain dapat pahala, kita juga menjalankan sunnah Rasulullah, dan itu juga membuat badan kita sehat. Itu dianjurkan banget deh kalau puasa. Aku tuh awal-awal puasa waktu itu yang takut gitu loh, jangan-jangan nanti gini, kayaknya nanti bakal gak kuat nih, kayaknya gitu-gitu deh. Pokoknya banyak banget ragunya pas pengen puasa. Tapi aku meyakinkan diri aku bahwa ya nanti kalau misalnya gak kuat, tinggal buka aja gitu. Tapi pada saat aku puasa datang deh tuh sensasi-sensasi gitu kan, sensasi datang. Terus aku cuma mikir, alah gak apa-apa lah, orang kemarin juga sensasi gitu. Sensasi ini juga kemarin juga datang, toh aku bisa melewatinya gitu. Jadi sensasinya diajak berdamai aja, nggak apa-apa, kamu ada di sini, nggak apa-apa, Allah ada bersama aku. Karena kalau sensasi itu dilawan, kalau sensasi itu dilawan jadi marah gitu loh. Sedangkan kita kan nggak boleh marah kan gitu. Kalau menghadapi sensasi ini harus dengan sabar kan gitu. Ya udah, jadi ya udah aku terima aja sensasinya sambil aku tetap ngerjain sesuatu, sambil aku tetap puasa juga. Alhamdulillah lewat satu hari ya. Jadi lama-lama aku ya udah dibiasain puasa sunnah gitu ya. Coba ya kalian ya, biar kuat tuh perutnya gitu. Aku cuma kepingin berbagi sesuai dengan apa yang aku rasakan, sesuai dengan apa yang aku jalani. Jadi aku bukan dokter, aku juga bukan orang yang ahli dalam hal-hal yang seperti ini. Aku bisa ngomong begini karena aku menderita penyakit seperti ini gitu loh. Pernah GERD, pernah asam lambung, aku juga anxiety. Aku sudah menjalaninya gitu. Even dokter aja belum tentu loh dia pernah anxiety gitu kan. Dia belajar dengan buku. Kalau aku bener-bener udah ngerasain yang namanya anxiety ini. Aku belajar dari beberapa video-video mentor-mentor. Dan nah kalian juga nih, kalian kalau denger video-video kayak gini nih, kayak motivasi anxiety gini, kalian boleh ikutin bener plek-plek, kalian ikutin, atau kalian berimprovisasi juga oke gitu loh. Kalau aku juga banyak improvisasinya. Aku denger dari si Anu, aku improvisasiin sendiri gitu, dengan gaya aku sendiri, dengan cara aku sendiri. Ya akhirnya alhamdulillah dapat ketemu kliknya gitu. Aku akhirnya bisa menguasai semua si anxiety ini gitu. Semoga menjadi jalan kesembuhan buat kalian. Jangan lupa komentar apa aja yang pernah kalian rasain, terus bagaimana perasaan kalian saat ini. Insya Allah barangkali aja komentar kalian bisa memberikan kesembuhan buat orang lain. Dan juga nanti kalau aku
pas baca-baca aku juga sering kok baca-baca. Kadang-kadang nggak aku bener-bener bales banget karena waktunya kadang-kadang waktunya juga kurang, tapi pada saat aku bisa balas aku pasti balas gitu biasanya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.